berkumpul kembali siang ini. Setiap hari Rabu siang, acara Icon, khususnya untuk aspek spiritual. Dan kita selalu bersama-sama dari Yayasan Ridha Allah bersama Ustadz Teddy Putra. Assalamualaikum Ustadz, sehat Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Dokter. Bu Dokter? Bu Dokter kelihatan selalu sehat nampaknya. Amin, amin, amin. Baik, siang ini kita temanya iman ya Ustadz? Iya, singkat aja judulnya Bu. Singkat iman. Ya? Dalam. Tapi dalam. Baik, Ustadz, silakan Ustadz dimulai. Baik, terima kasih Bu Dokter Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta kajian pada siang hari ini, sebelum kajian dimulai, mari kita berdoa mohon perlindungan kepada Allah dengan membaca 4 rangkaian doa. Ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah berkat rahmat, karunia dan hidayahnya, maka kita masih dapat hadir di pengajian online pada saat hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih juga saya ucapkan kami sampaikan kepada Dr. Enda, Bapak Edi Iskandar, Ibu Aceh, dan juga tim dari ISEP yang alhamdulillah ini sudah hampir 1 tahun ya Bu ya. Nanti kita masuk di bulan Ramadan tahun ini kita sudah 1 tahun bergabung bekerjasama. Kami dari Majelis Ridha Allah, ada Ustadz Oke, ada saya, ada Ustadz Narwoto, diberi kesempatan untuk sama-sama kita berbagi ilmu. Jadi yang kami sampaikan di sini apa yang sudah kami praktekkan dan juga sistem pengajian kami untuk yang baru hadir, modelnya adalah 2 arah, bukan 1 arah tapi berupa diskusi, tanya jawab. Untuk itu mungkin ada siapa yang bisa dampingi Bu Dr. Enda sebagai wakili jamaah? Ibu silakan, Siti, Bapak Ibu sekalian. Silakan di-unmute atau Pak Trio Pak juga Suryo boleh. Ini sudah open mic. Pak Suryo. Pak Suryo juga silakan. Jadi saya perlu kawan untuk diskusi. Kenapa? Supaya nanti saya tahu apa yang kami sampaikan ini bisa diterima, paham atau enggak, atau mungkin masih ragu-ragu. Kenapa? Karena kajian kami ini bukan sekadar ngaji kuping, tapi kajian ilmu kehidupan. Yang namanya kajian ilmu kehidupan berarti harus ada prakteknya ya Bu Dokter ya. Praktek. Nah kalau untuk saat ini bagaimana iman? Nah iman kok prakteknya gimana nih ya? Nah oke. Baik, sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Bu Judul, Adi atau Bu Yatfi bisa silakan jadi yang bisa partner diskusi siang hari ini di unmute. Oke, dengan diwakili Bu Dr. Enda dengan siapapun yang bisa berkenan untuk ikut nimbrung ya. Ya. Iman. Kalau saya tanya di sini, Bapak Ibu semua yang hadir, apakah sudah beriman? Insyaallah. Jawabannya pasti ya. Wah, saya sudah beriman sejak dari kecil malah, karena memang orang tua kita dilahirkan sebagai yang beragama Islam, kakek kita pun demikian, demikian juga buyut kita. Nah, ini yang tolak awalnya sehingga iman ini kadang-kadang suka dilewatkan. Orang taunya, oh sholat, ya harus sholat, betul, sedekah, ya sedekah. Padahal, coba lihat,
Ibu Dokter Endah. Di Al-Quran biasa banyak kan diawali, hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Atau mungkin juga hai manusia pada umumnya. Tapi kalau merujuk hai orang-orang yang beriman, berarti kan merujuk ke satu posisi yang diperuntukannya khusus, spesifik ya. Contoh, untuk puasa, ditujukan pada orang-orang beriman kan? Ya. Kemudian juga Al-Baqarah 153, hai orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Yang dituju orang beriman. Nah, kalau kita sudah merasa beriman, nah, oke, kita cek sekarang. Berarti kita harus lihat apa ciri-ciri orang yang beriman. Di mana kita lihatnya, Bu? Apa ciri-ciri orang beriman? Di mana kita melihatnya? Al-Quran. Al-Quran, betul. Sebagai pedoman hidup, tentu patokan kita adalah, oh, ciri-ciri orang beriman adalah seperti ini. Oke, coba saya share ayatnya. Iya, surat Yunus ayat 62 dan 63. Silakan Ibu Dokter dibacakan. A'udzubillahi syaitonirrajim. Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Nah, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kalau ayat dipakai satu ayat aja, pasti berasumsi, oh wali-wali itu para nabi, para sunan, yang lain. Bukan. Siapa wali-wali Allah? Yaitu ayat berikutnya, orang-orang yang beriman. Nah, kalau dilihat berdasarkan ayat 6, surat Yunus ayat 62-63, ciri-ciri orang yang beriman apa, Bu? Tidak ada Silakan. rasa takut pada mereka dan tidak bersedih hati. Tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Kalau saat ini, kemarin-kemarin, masih kita sedang rasa ketakutan, takut masalah rezeki, takut anak pendidikan bisa lanjut atau tidak, seringkali bersedih hati, itu sudah masuk kategori kita orang beriman atau masih perlu diperbaiki iman kita? Masih perlu diperbaiki, Ustadz. Hati-hati ya, Bapak Ibu. Kalau secara turun-temurun ya bisa, memang saya pun begitu. Secara turun-temurun saya orang Islam, saya beriman. Wah, jangan-jangan iman saya masih hanya lip service nih. Pengakuan beriman hanya di mulut saja. Mungkin di hati juga kita mengakui beriman. Di dalam sholat waktu kita pun mengakui kan kalimat syahadat kan, asyhadu alla ilaha illallah, kita bersaksi. Tapi kenyataannya apa? Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak bersedih hati. Siapa wali Allah itu? Yaitu orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Kalau diperjelas ayat ini adalah, ingatlah, orang yang beriman itu, orang yang beriman tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak bersedih hati. Nah, ciri-ciri orang beriman apa? Tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Kalau masih ada rasa takut dan bersedih hati, berarti yuk kita perbaiki kualitas iman kita. Jangan mudah puas hati, jangan mudah, oh saya udah turun-temurun. Enggak, ini buktinya. Sekarang, apa yang menyebabkan orang bertakut ataupun sedih hati? Apa penyebabnya, Bu? Kita perdalam lagi ya. Oke. Karena kenapa? Wali Allah itu tidak terasa takut. Nah, sementara kita sering ada rasa takut, rasa sedih. Apa penyebabnya? Yo, Ibu silakan. Kalau takut itu bingung, ya, sedih, apa penyebabnya? Karena merasa tidak ada yang melindungi ya. Kalau saya bilang gini, kenapa kita bingung, kita takut, karena kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, betul nggak, Bu? Terus ngapain lagi nih ya, gitu kan? Sakit udah kesana sini nggak sembuh-sembuh juga, utang nggak lunas-lunas juga. Ini anak udah
dibawa ke sana ke sini, udah berobat sana sini, misalkan gitu kan, nggak sembuh-sembuh juga. Kurang bergantung kepada Allah. Nah, oke, sama seperti tadi. Apa yang menyebabkan kita rasa takut, khawatir? Di mana kita lihatnya? Ayo, di Al-Quran. Nah, saya rasa Bapak Ibu sering nggak sadar aja dengan seperti ini. Oke, orang yang takut, orang yang bersedih hati, kenapa? Karena dia tidak tahu apa harus lakukan. Kenapa tidak tahu apa harus lakukan? Karena nggak dapat petunjuk dari Allah kan? Betul nggak, Bu? Dia nggak tahu harus ngapain lagi. Oke, kita bacakan ayatnya. Silakan, Bu. Al-Baqarah ayat 38. A'udzubillahisyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Al-Baqarah ayat 38. Ayat 38. Berarti yang selama ini kita masih sering bersedih, takut, pusing, galau, berarti tidak mendapat petunjuk dari siapa? Ayo, siapa yang jawab? Saya ulang. Petunjuk dari Allah. Nah, ayatnya menyatakan seperti ini. Maka, barang siapa mengikuti petunjukku, kunya besar kan? Ku ini siapa? Ya. Allah ya. Allah. Nah, barang siapa mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa takut. Tuh, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Berarti selama ini kita bersedih hati, pusing galau, nggak tahu lagi apa harus dikerjakan. Kenapa? Karena kita tidak mendapat petunjuk dari Allah. Mau tidak mau, suka tidak suka, berarti kita harus berharap adanya petunjuk dari Allah. Kalau tidak ada petunjuk dari Allah, jangan berharap. Kondisi kita seperti tadi kan, jangan berharap. Kita selalu terbebas dari rasa takut dan bersedih hati, galau, pusing, dan lainnya. Oke, kita lanjut. Berarti kita cari sekarang apa syaratnya Allah memberikan petunjuk. Yo, ada yang tahu? Ya, rutin gitu kan ya. Kenapa orang yang beriman? Ciri orang beriman apa? Orang beriman cirinya adalah tidak rasa takut dan bersedih. Kok saya masih takut sama sedih ya? Syaratnya apa penyebabnya? Ayat berikutnya Al-Baqarah 38. Oh, ternyata penyebab saya sering sedih, takut, khawatir karena saya tidak mendapat petunjuk. Karena kita tidak mendapat petunjuk dari Allah. Kita cari lagi dong. Bagaimana sih caranya supaya kita mendapat petunjuk dari Allah? Nah, lihat lagi di Al-Quran. Kita buka ayat berikutnya. Oke, silakan Bu. At-Tagabun ayat 11. Ini syarat Allah memberikan petunjuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Tuh, jadi syarat Allah memberi petunjuk apa, Bu? Yuk, silakan dijawab. Apa syarat Allah memberi petunjuk? Beriman. Beriman. Tidak ada pilihan lain. Barang siapa yang ingin mendapat petunjuk dari Allah,
Yang rututannya tadi adalah tidak ada lagi takut dan bersedih, sehingga kita masuk kategori orang yang beriman, yaitu adalah saatnya apa? Kita mau tidak mau harus beriman. Balik lagi ke tadi kan, berarti kalau iman kita sudah benar, Allah akan beri petunjuk nggak, Bu? Kalau iman sudah benar. Ya. Oke, kita introspeksi, kita cek diri kita. Saya sudah sholat, sudah sedekah, tahajud, duha, saya sudah berbuat baik, tapi kok kenapa hidup saya kayaknya buntu, mentok, sana sini nggak bisa. Kan gitu kan keluhan kita ya, Bu ya. Ya. Kalau udah seperti itu, ayatnya yang salah atau iman kita yang harus kita perbaiki, Bu? Iman kita. Iman kita perbaiki, kemudian Allah memberikan petunjuk, selesai. Kan gitu runutannya. Ya. Nah, iman bahasa simpel sebenarnya. Oh, iman tuh hanya percaya kok. Bisa gitu kan? Saya udah percaya sama Allah. Oke, kita cek lagi. Kita cek lagi sekarang. Sekarang, apa definisi iman? Yuk, iman itu apa, Bu? Kita lanjut ya ke detailnya sekarang. Iman itu Kita percaya. detailkan. Percaya. Iman adalah berarti percaya. Iman kepada Allah berarti kita percaya kepada Allah. Nah, yakin, betul. Yakin, percaya kepada, misalkan kan rukun iman ada namanya, kita sekarang pakai percaya kepada Allah. Beriman kepada Allah. Beriman kepada kitab. Beriman kepada malaikat, kan gitu ya rukun iman ya. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya, apakah iman itu perlu proses atau tidak perlu proses? Yuk, yang perlu proses angkat tangan. Perlu proses. Perlu proses. Bu Dokter Endah perlu proses. Semua yang di sini setuju perlu proses semuanya? Atau ada yang nggak setuju? Menurut saya iman nggak perlu proses. Silakan. Raise hand, tekan tombolnya, semua tahu. Ada nggak yang hadir di sini yang menyatakan bahwa iman tuh nggak perlu proses? Kalau nggak ada, berarti semua setuju. Ya, Bu Yati setuju. Bu Yati setuju, iman perlu proses. Pak Anto, setuju juga? Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu setuju? Oh, setuju semuanya, perlu proses. Waduh. Oke, kalau perlu proses, mau berapa lama Ibu Dokter Endah memprosesnya? Sehingga percaya kepada Allah? Setahun? Sebulan? 1 hari? Atau saat ini pun harus percaya? Ayo tadi yang aku bilang perlu proses. Saya ulang lagi, kalau memang perlu proses, mau berapa lama? 2 tahun, setahun, sebulan, seminggu, 1 hari, atau saat ini juga harus yakin, harus percaya. Saat ini juga. Berarti nggak boleh proses ya. Nih, yang namanya perlu proses seperti ini, Bu. Misalkan, Ibu pengen lihat, oh Pak Teddy ini orangnya baik atau enggak. Berarti kan Ibu lihat dulu kan, ke rumah dulu, lihat dulu sehari, 2 hari. Oh, setelah berkomunikasi, kemudian kita ada interaksi, ada saling tahu, oh benar orangnya baik. Untuk sesama manusia, betul kita perlu proses. Sekarang, apakah dengan Allah kita perlu proses? Apa iya ya Allah Maha Baik? Apa iya ya Allah Maha Berkuasa? Ayo. Perlu proses nggak? Perlu dibuktikan nggak bahwa Allah itu Maha Baik? Perlu. Perlu dibuktikan? Udah banyak sih. Tidak. Tuh, alangkah kurang ajarnya kita loh. Allah masih nggak dipercaya gitu kan? Ini kuncinya satu lagi. Ini poin utama iman tuh di sini. Kita selama ini memproses sesuatu yang harusnya kita yakin. Kalau dengan orang lain, dengan sama manusia, untuk hal-hal yang tidak terkait dengan Allah, dengan kitab Al-Quran, boleh kita proses. Oke, saya cek dulu benar nggak orangnya baik. Saya cek dulu benar nggak, salah benar nggak. Nah sekarang, ayat-ayat di Al-Quran perlu Ibu cek dulu, benar apa enggaknya. Enggak kan? Itu dia. Kalau betul bahasa tadi, sekarang saya tanya, pada Allah perlu proses? Enggak. Enggak perlu proses. Iman kepada Al-Quran perlu proses?
Tidak perlu proses. Yang namanya tidak perlu proses gini kan, oh saat ini juga yang namanya Allah Maha Baik, oke, Allah Maha Kasih Sayang, saya percaya. Oh, Al-Quran menyatakan Allah menjamin rezeki setiap manusia, makhluk yang bergerak. Itu perlu diproses nggak? Nggak. Ini kejadian selama ini kenyataannya orang masih saya secara umum manusia kan masih khawatir dengan rezekinya. Padahal Allah telah menjamin. Ini dia ayat-ayat Al-Quran diproses. Padahal namanya yakin, ya udah yakin saja gitu kan. Akhirnya proses dulu baru kita proses dulu, kita berpikir dulu dengan logika baru beriman, atau beriman dulu baru kita berpikir. Mana Bu? Beriman dulu. Kalau sudah beriman masih perlu berpikir nggak? Ya. Itu dia satu lagi. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu diyakini saja kebenarannya. Kenapa? Karena yakin kita iman, itulah buktinya iman. Kalau masih ada pertanyaan, apa iya ya kalau salat saya benar, sabar saya benar, Allah menolong. Itu artinya beriman atau belum beriman kayak begitu? Belum. Kenapa ya? Masalah saya kok ini berat banget. Masalah saya ini sulit banget. Bahasa seperti itu bahasa orang sudah beriman kepada Al-Quran atau belum? Belum. Kenapa? Al-Baqarah 28 menyatakan bahwa Allah menguji sesuai dengan kemampuannya. Berarti tidak ada permasalahan yang berat. Kenapa? Allah menguji berdasarkan kemampuan. Berdasarkan kemampuan kan pasti kita mampu menyelesaikannya. Aduh, kok tega amat ya Allah. Sering ngomong kayak gitu kan. Saya udah pontang-panting sana sini. Itu bahasa orang beriman atau nggak beriman? Tidak beriman. Kenapa? Ayatnya jelas. Allah tidak menzolimi sebesar zarah pun kan. Ini dia. Kadang-kadang suka bertolak belakang antara kita sudah tahu ayat-ayat Al-Quran, tapi pada saat pelaksanaannya kita salah, kita proses. Oh, kenapa ya? Kenapa ya? Ini dia. Yang namanya percaya, udah percaya. Misalkan, yang namanya percaya. Ibu Enda percaya sama saya. Saya bilang, Bu, tadi pada saat saya mau ke rumah Ibu dokter, ada tabrakan di jalan di depan. Kok Ibu percaya sama saya, perlu ngecek nggak, Bu? Enggak. Itu dia. Oh iya, betul Pak. Anda percaya. Ini poinnya. Jadi, yang namanya iman tidak perlu proses. Apa yang disampaikan di Al-Quran, yakin. Walaupun secara logika kita belum masuk. Walaupun mungkin secara kenyataan kita, Allah menguji berdasarkan kemampuan. Tapi kok perasaan saya berat benar ya masalah ini. Nah, pada saat itu mana yang kita menangkan? Logika kita, perasaan kita bahwa kita berat, atau memang kita yakin aja bahwa memang ujian itu pasti sesuai dengan kemampuan. Yakin. Yakin aja. Ini dia. Keyakinan ini yang mengawali proses iman Bapak Ibu semua. Kalau diawali dengan ketidakyakinan, proses ini permasalahannya. Kalau mau diproses mau berapa lama? Kan umur kita nggak tahu kapan berakhirnya. Satu, yang kedua, alangkah kurang ajarnya gitu loh. Apa yang masa sifat-sifat Allah kita proses? Apa yang Allah sampaikan itu firman Allah kan yang kita proses. Prosesnya apa? Pakai logika kan? Apa iya ya? Kita mikirkan gitu kan. Ini prosesnya. Berarti penekanannya adalah satu, iman tidak berproses. Apapun yang ayat Al-Quran sampaikan, oh saya yakin ini pasti benar. Walaupun secara logika saya bertentangan, misalkan begitu. Walaupun kenyataannya yang saya alami kok berbeda. Nah ini dia. Yakin inilah yang mengawalinya. Oke, sekarang. Pada saat manusia dimiliki masalah, apapun masalahnya, keuangan, kesehatan, atau masalah keluarga, kita beri dua pilihan. Menyelesaikan masalah dengan logika, atau menyelesaikan masalah dengan iman. Saya tanya. Dengan iman. Oke. Kapan menyelesaikan masalah dengan iman? Kapan iman dipakai? Kapan logika dipakai? Nah, itu pertanyaannya, Bu. Ya kan? Manusia bisa dikasih logika kan? Kemampuan untuk berpikir. Kemudian
Lalu juga satu lagi pilihan, menyelesaikan permasalahan dengan keyakinan atau dengan iman. Pertanyaannya, kapan logika dipakai? Kapan iman dipakai? Yuk, silakan. Pertama iman. Tama-tama iman, keduanya pakai Ya, logika. Nah, maksudnya logika itu sambil kita udah tenang gitu semua karena Allah, izin Allah, kita mulai tenang, kan kita harus ikhtiar. Nah, kita ikhtiar itu kita juga menggunakan logika kita kan. Oke. Kalau pertanyaan Ibu tadi kan setelah kita pakai iman ikhtiar, pakai logika. Contoh Bu, misalkan kanker stadium 4, mau ikhtiar seperti apa lagi? Udah kan dokter infon 1 bulan lagi meninggal misalkan gitu kan? Oke, kurang pas jawabannya. Awalnya benar, dengan iman betul. Oke, jawaban sekarang. Kapan logika dipakai, kapan iman dipakai? Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin jawab? Kapan iman dipakai, kapan logika dipakai? Oh, iman saya pakai pada saat ini. Oh, logika saya pakai pada saat ini. Nah, ini udah ada yang tahu nih. Oke. Nggak ada jawaban, Ustaz. Nggak ada jawaban? Oke, coba. Ini sih logika itu kalau hitungan matematika, 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, kapan akal kita pakai? Oke, saya kasih 3 contoh. Iman untuk hasil. Jadi kalau bukan untuk hasil, nggak usah pakai iman. Iman untuk hasil gitu. Berarti artinya kalau bukan untuk hasil, nggak perlu pakai iman. Jadi, oke, saya kasih 3 contoh. Logika untuk ikhtiar. Oke, berarti kalau ikhtiar nggak perlu dilandasi dengan iman. Ya oke, jelas. Ya oke, saya kasih 3 pertanyaan. Yang simple. Oke, 1 tambah 1 sama dengan 2. Perlu pakai iman? Enggak. Gula rasanya manis. Garam rasanya asin. Perlu pakai iman? Tidak. Nggak bisa unmute ya? Oh, Bu Siti mau jawab tuh. Nggak bisa unmute katanya. Oke, kenapa nggak perlu pakai iman? Karena sudah pasti kan. 1 tambah 1 ya pasti 2. Ya gula itu pasti manis ya kan, itu pasti asin. Mau percaya mau enggak, itu udah pasti. Di sesuatu yang pasti itu, yang masih dalam nalar kita, masih dalam logika kita, itu tidak perlu pakai iman. Udah pasti kok, 1 tambah 1 dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Gula rasanya manis, garam rasanya asin. Nggak perlu pakai iman, cukup pakai logika saja. Sekarang, 2 pertanyaan tadi. Pertanyaan yang ketiga, akar 360 dikali 22 kuadrat dibagi sinus 45 per 2 pangkat 3 hasilnya sama dengan 5. Ayo, Ibu pilihannya ada 2. Percaya atau tidak percaya? Percaya berarti pakai. Boleh percaya dengan saya atau tidak percaya dengan saya. Setuju? Oke. Artinya apa di sini? Segala sesuatu yang sudah di luar logika kita sudah tidak menjangkau, jangan paksakan pakai akal lagi. Ganti dengan yang namanya iman. Kalau Ibu percaya dengan saya, oh yaudah, saya percaya Pak Teddy udah ngitung hasilnya 5. Atau, wah saya nggak percaya. Pilihannya tuh, percaya atau tidak percaya. Berarti kalau segala sesuatu yang sudah di luar logika kita, jangan dipaksakan. Ini Bu, yang bikin orang tuh stres, bahkan gila kan. Saking dia mikir, kenapa? Masalah dia tuh dia pikirkan, hingga di luar kemampuan dia, di luar logika dia, di luar akalnya, sehingga dia paksakan jebol. Stres, masuk ke rumah sakit jiwa. Pusing, bunuh diri. Kenapa? Dia pikirkan dengan logikanya. Padahal Allah ngasih pilihan satu lagi. Ini loh, ada namanya toolsnya, alat namanya iman. Yakin. Oh, saya yakin kalau Allah menolong pasti selesai. Oh, saya yakin karena ujian itu sesuai dengan kemampuan, berarti seberat apapun sakit saya akan bisa sembuh. Oh, saya yakin Allah tidak akan menzolimi sebesar zarah pun. Saya akan berusaha. Saya yakin kenapa? Karena Allah berfirman bahwa
Apapun permasalahannya, setelah kesulitan ada kemudahan. Itu kan ayat-ayat Al-Quran semua. Ini kan enggak. Kita paksakan dengan logika kita tidak pakai satu lagi anugerah Allah, yaitu apa? Pilihannya dengan iman, dengan keyakinan. Jadi, pertanyaan saya, kapan iman dipakai? Silakan. Bu Dokter, di-unmute, atau Ibu Siti, kayak sudah Bu di-unmute Siti, itu. silakan Bu Siti. Kapan iman dipakai, Bu? Kalau seperti Silakan itu. Bu Siti. Atau siapapun yang boleh, Bu Rina juga boleh. Bu Rina, silakan. Nah, setiap saat, itu paling tepat. Tadi saya pikir gini, ada yang jawab, oh pada saat logika sudah menjangkau. Iman kita pakai pada saat, secara umum ya, secara logika kita udah nggak mampu. Ini yang selama ini salah. Orang memakainya, dia paksakan pakai alat akalnya, pakai logikanya, pakai kemampuan dia, mentok, belum nggak tahu bagaimana solusinya, stres, pilihannya, ada yang bunuh diri, ada yang masuk rumah sakit jiwa, ada yang sakit, kena stroke, dan macam-macam, dan lain-lainnya. Itu dia. Jadi kapan iman dipakai? Pakailah setiap saat. Karena pertanyaannya adalah gini, apakah kita mau tunggu dulu mentok baru pakai iman, atau dari awal kita udah pakai iman? Ayo. Dari awal sudah pakai iman. Secara umum, mentok dulu. Logika dulu kan, coba dulu kan, nggak bisa baru udah sampai titik nadirnya, mungkin yang sudah berobat sana sini, udah sambil uangnya udah habis, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, baru lempar anduk kan, setelah Engkau ya Allah, baru pakai iman. Terlambat nggak kayak begitu? Udah kategori terlambat sebenarnya. Kenapa nggak dari awal libatkan Allah, pakai iman? Saya yakin apapun permasalahannya, kalau Allah menolong pasti. Oh, saya yakin kalau saya sabar, saya benar, maka Allah bersama. Bahasa innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama, pasti Allah akan menolong saya. Nggak mungkin Allah tinggalkan hambanya yang memang sudah bersabar. Al-Baqarah 153. Oh, saya yakin setelah kesulitan ada kemudahan. Al-Insyirah 45. Setelah kesulitan ada kemudahan. Keyakinan-keyakinan seperti ini yang harus dari awal kita pasang, jangan kemudian tunggu mentok dulu, berdarah-darah, baru lempar anduk. Gitu saya kan selama ini kan gitu ya Bu ya. Ya Allah terserah, ya Allah ampun, ya Allah, kan gitu, tobat gitu kan. Dari awal. Apapun permasalahan kita, seringan, bahkan yang kita anggap ringan juga, libatkan Allah dari awal. Kenapa? Supaya kita terbiasa bergantung kepada Allah. Supaya kenapa? Mengasah keyakinan kita, keimanan kita, supaya setiap kegiatan kita ini harus dalam rangka bersama Allah dan mendapat petunjuk Allah. Kalau kemudian kita berserah dirinya hanya pada saat kondisi tertentu itu mentok, ibaratnya komunikasinya, ya sekali-sekali aja, mana lebih bagus Bu? Komunikasi intens atau komunikasi yang sekali-sekali? Mana yang lebih baik? Yang intens, yang terus menerus kan. Kemudian pas masalah sulit aja baru nangis sama Allah kan, sholat tahajud nangis, ya Allah tolong ya Allah. Dari awal, ya Allah tolong ya Allah, hamba nggak punya kemampuan ya Allah. Kan gitu. Libatkan Allah dari awal, itu namanya iman. Yakin. Tuh. Oke, sebelum saya lanjut pendalaman mengenai iman, ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, kalau tidak ada, ayo Bu, silakan. Enggak, di chat belum ada. Ada yang mau? Ya, kalau untuk menanamkan iman pertama kali ke anak-anak gimana tuh Pak Teddy? Nah, bagus pertanyaan. Bagaimana menanamkan iman pertama kali ke anak-anak? Anak-anak itu mencontoh siapa? Orang tua. Orang tua. Nah, kamu harus beriman kepada Allah. Orang tuanya kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak.
ngaji juga jarang. Ya kan? Kemudian antar keluarga masih sering marah. Orang kan anak-anak kan contoh. Jadi bukannya kalimat yang kita sampaikan tapi contoh. Berikan contoh. Paham? Simpel kan? Si anak kan nanya, Bunda ngapain sih setiap hari sholat untuk apa? Tuh kan? Kok Bunda sering sehabis subuh ngaji ya? Atau pas malam-malam habis sholat isya kok ngaji? Kan itu kan? Itu Bu. Itu lebih pas. Selama ini kan bilang, oh silakan jelaskan. Iman adalah bukan. Iman adalah yakin. Nggak akan ngerti mereka. Betul ya? Setuju nggak? Setuju. Itu. Jangan pakai kalimat demikian juga ke keluarga yang lain. Jadikan, ini kalau guru analogi dari Pak Guru, jadikan kita itu magnet. Kenapa? Kalau misalkan nih magnet, ini bisa anggap aja nih magnet ya. Kita gosok, pada saat sudah kita gosok, diri kita baik-baik, jadi magnet, yang lain nempel nggak? Nempel. Nggak diminta pun akan mendekat kan. Itu dia. Ini kan enggak. Anaknya yang dikutak-katik dirubah gitu kan. Diomelin, suruh sholat segala macam. Ini enggak. Kemana ceritanya? Orang tuanya dulu perbaiki. Demikian juga, misalkan mohon maaf, bapak suami dengan istri ada yang bermasalah, ya jangan suaminya yang dirubah, kitanya dulu perbaiki. Apa awalnya? Imannya dulu. Awali dengan iman yang benar dulu. Apa iman yang benar? Oh, saya tidak bisa merubah sifat seseorang. Pertanyaannya saya Bu Siti, apakah kita bisa merubah sifat suami kita? Nggak bisa, Pak. Bisa merubah sifat anak kita? Nggak bisa. Yang bisa merubah siapa? Allah. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Nuh saja nggak bisa kan nyuruh anaknya kan ikut perahunya kan? Nggak bisa. Semikian sayangnya bahkan berdoa pun sampai ditegur oleh Allah kan? Nabi Ibrahim bisa nyuruh bapaknya masuk agama Ibrani? Nggak bisa. Nabi Muhammad demikian sayangnya dia dengan pamannya, bisa masuk Islam? Nggak bisa. Level sekelas Nabi saja tidak bisa merubah seseorang, hanya Allah yang bisa merubah. Nah kok kita sok-sokan gitu kan, saya ingin si fulan harus baik. Ini satu. Kita sudah mencampuri haknya urusan Allah. Makin lagi kan. Alangkah kurang ajarnya kita selama ini ya. Disadari atau tidak disadari, kita sudah mencampuri yang bukan wewenang saya, bukan wewenang kita. Manusia saja dicampuri wewenangnya marah, apalagi Allah kan. Ini kewenang Allah kok kita campur. Itu yang bikin masalahnya nggak selesai-selesai, maka bertambah terus. Kenapa? Kita nggak sadari dari awal. Oke, kita kembali lagi. Berarti mau tidak mau, suka tidak suka, iman kita harus pakai pada saat di awal. Pertanyaan Ibu tadi sudah di ini ya. Libatkan, percaya dulu. Oh, saya percaya tugas manusia hanya berusaha. Urusan hasil Allah yang menentukan. Oh lantas nggak perlu nasihatin anaknya. Salah, tetap nasihati. Tapi setelah kita yakin bahwa, oh saya nggak bisa merubah anak ini ya Allah. Saya nggak bisa merubah suami saya nggak bisa merubah mertua saya yang supaya nggak bawel lagi. Jujur pasti ada punya masalah dengan mertua salah satu yang hari di sini. Nah ya kan, yang kita rubah apa? Diri kita. Oh saya yakin ya Allah, kalau saya perbaiki diri saya, dan saya yakin engkau pasti tidak akan menzolimi. Dan saya yakin setelah kesulitan ada kemudahan. Nah, oh saya yakin ujian ini pasti sesuai dengan kemampuan. Itu semua dari ayat Al-Quran. Nah, ada yang mau tanya, Bu, tolong dibacakan deh Bu Dokter. Ada yang chat Bu Dokter, silakan tanya. Dia ada dulu. Ada. Bu Rina langsung aja Bu Rina. Tanya langsung Bu. Lebih enak ya tanya ketimbang ini. Silakan Bu Rina. Silakan di-unmute. Ditekan Ya. tanda mic yang cerah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, Nabi Ibrahim menganggap bahwa matahari adalah Tuhannya. Ketika matahari itu tenggelam, dia berkata, oh saya tidak suka dengan yang tenggelam. Dia mencari lagi. Apakah dalam pencarian Tuhan itu Nabi Ibrahim itu termasuk proses atau tidak? Oke. Sekarang saya tanya, Al-Quran itu hanya berlaku untuk zaman dulu atau berlaku sampai akhir zaman nanti, Bu? Ya, berlaku sampai zaman akhir. Zaman. Oke. Ya. Berarti kisah-kisah yang ada itu update terus kan, up to date kan? Ya. Nah, kenapa kemudian diskenariokan oleh Allah Nabi Ibrahim seperti itu? Itu adalah proses manusia kan? Ya. Allah mencari kebenaran kan? Itu dia, Bu. Betul Ibu bilang. Itu adalah suatu proses di mana ini Al-Quran menjelaskan ini loh. Nabi Ibrahim juga mencari Tuhannya. Matahari bukan, bulan juga bukan gitu kan? Kan gitu kan? Itu Bu prosesnya. Betul Ibu bilang. Jadi Al-Quran itu update, up to date, terus tidak ada istilah kadaluarsa, usang. Itu adalah kisah yang memang akan mencontohkan inilah kejadian yang ada. Manusia dari zaman dulu sampai sekarang, sampai akhir nantinya, itulah yang terjadi. Betul, Bu. Oke. Sama kan pernah dengar ikut Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang kapalnya dibolongin? Atau anak muda dibunuh? Secara logika kan ini kan, kok tega amat ya Nabi Khidir ngebunuh anak muda yang gak bersalah, kok tega banget dibolongin, padahal tidak kan. Nah itulah pembelajaran untuk apa, sesungguhnya yang namanya yakin itu, sabar, itu harus yakin awalnya, harus diawali dengan keyakinan, yakin saja. Kenapa Allah yang memerintahkan kok. Kok dipikir-pikir kan sadis ya, kok Nabi Khidir ngebunuh, kami Musa saja komplain, kok tiba-tiba kau bunuh anak muda itu kan gitu ya. Surat Al-Kahfi ya, itu kan? Surat Ar-Rod, kan gitu Bu bahasanya. Oke, betul yang Bu Rina bilang. Tadi itu harus proses. Itulah Al-Quran. Kalau udah seperti itu berarti oh benar. Itu Bu. Kan diawali dengan keyakinan dulu gitu kan. Oh kita yakin Al-Quran itu memang update. Itu yang terpenting. Oke, silakan. Ya. Yang lain. Oke, sambil menunggu, silakan yang mau bertanya nanti ya. Dipotong aja nggak apa-apa. Apa kisah-kisah di Al-Quran? Banyak. Salah satu contohnya yang tadi kisah Nabi Musa. Nabi Musa dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. Di depan Laut Merah, di belakang pasukan Fir'aun. Secara logika, mungkin nggak Nabi Musa dan pengikutnya selamat? Secara logika. Depan laut nih. Ya. Enggak kan? Laut demikian dalamnya, nggak ada kapal, nggak ada apa-apa. Di belakangnya, udah sangat dekat. Yang namanya pasukan Fir'aun. Siap untuk membunuh Musa dan pengikutnya. Tapi kenapa Nabi Musa bisa selamat? Keyakinan. Ya, betul. Allah memerintahkan, hai Musa, Allah berfirman, pukulkanlah tongkatmu. Dipukulkan tongkat, laut terbelah. Secara logika, coba Ibu Rina bawa tongkat ke Ancol, Ibu pukul, mungkin nggak laut terbelah. Ya kan, Ibu Siti? Nggak bisa. Kenapa bisa terbelah? Karena demikian yakinnya Nabi Musa memukulkan tongkatnya, laut terbelah. Lewat, selamatlah Musa dan pengikutnya. Kalau pada saat Allah berfirman, hai Musa, pukulkanlah tongkatmu. Nabi Musa mikir, apa iya ya kalau tongkat saya pukul laut terbelah? Terjadi nggak mukjizat tadi? Enggak. Ini kejadian kita selama ini. Kita berharap pertolongan Allah, tapi kita masih mikir, apa iya ya? Nah, itu problem kita selama ini. Itu hijabnya, itu penghambatnya di situ. Gitu loh. Jelas ya? Nah, itu contohnya. Oke, ada pertanyaan tadi Bu Dokter di chat sepertinya. Tadi Bu Rina sudah
Ustadz. Udah ya? Oh iya. Bisa. Oke, jelas Bu Rina? Ya, Lagi. sudah. Terima kasih. Oke, kayaknya ada yang chat deh Bu. Dari Yetvi. Bu Yeni. Bu Yetvi udah tadi. Bu Siti Oh, mau udah. tanya? Ya, Bu udah. Yetvi udah ya? Bu Yetvi sudah. Oke. Ya. Oke, Oh, ya. Bu Yetvi nanya ini. Ah, Nanya atau ngasih komentar ya? Tadi izin iman bertanya. untuk hasil, logika untuk ikhtiar. Oke, yang tadi sudah terjelas ya? Ya. Itu kan tadi jawaban ini ada dari Bu Yetvi nih. Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Ustadz tadi menyampaikan bahwa iman kita gunakan awal. Nah, apabila kita merasa tidak menggunakan dari awal, menurut Ustadz apa yang dilakukan? Oke. Nih saya ulang pertanyaannya. Bu Yetvi kalau mau bertanya, unmute juga boleh Bu. Mau bertanya langsung. Mohon izin bertanya Ustadz. Ustadz tadi menyampaikan bahwa iman kita digunakan di awal, tapi apabila kita merasa tidak menggunakan dari awal, nah oke. Misalkan ini udah terlanjur nih. Terlanjur nyata kita udah nggak pakai iman dari awal. Gimana caranya? Gampang kan? Allah Maha Pengampun. Udah sholat taubat. Minta ampun sama Allah. Ya Allah, selama ini ternyata saya salah menyikapinya ya Allah. Sholat taubat. Selesai kan? Janji nggak akan mengulangi lagi. Udah awali. Ya Allah, ini sesuai dengan keinginanmu. Hamba percaya kalau engkau menolong, pasti bisa selesai ya Allah. Nah, itu caranya. Bagaimana caranya? Minta ampun, berjanji kepada Allah, lakukan sholat tobat. Jadi, sholat tobat itu bukan setahun sekali, bukannya pada saat kita ada masalah yang besar, bukan. Sholat tobatlah sesering mungkin, minimal sehari sekali lakukan sholat tobat. Kita nggak tahu kesalahan apa yang sengaja atau tidak sengaja, besar atau kecil. Menurut kita kecil mungkin tapi sebenarnya besar. Itulah gunanya sholat tobat. Kita nggak tahu, ternyata harusnya seperti tadi kan disampaikan, oh iman tuh gunakan di awal. Sebelumnya kita pakai logika, udah mentok sana sini nggak selesai juga. Kalau ingin permasalahan cepat selesai, awali tadi dengan iman. Kenapa? Perintahnya beriman dulu kan. Al-Baqarah 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kalau ingin ditolong Allah, perbaiki sabar, perbaiki sholat, diawali dengan iman. Iman yang perbaiki. Oke. Jelas? Alhamdulillah. Lanjut ya. Ada pertanyaan lagi? Oh, kita makin dalami masalah iman. Belum ada Ustadz. Kalau kita minta tolong ke sesama manusia aja. Kita minta tolong itu kita percaya dulu, baru minta tolong, atau minta tolong baru kita percaya? Percaya dulu. Percaya dulu kan? Nah, selama ini apa yang kita lakukan sama Allah? Minta tolong dulu kan? Ya enggak? Ibu Rina udah ketawa-tawa. Ya kan? Wah doanya udah ampun-ampun deh. Wah, tapi habis itu percayanya masih setengah-setengah. Itu dia. Mana doanya mau dikabulkan? Ini biarin sama Allah udahlah. Percaya juga baru setengah. Yakin mah enggak gitu kan? Tuh, benar banget Ustaz tuh. Bu Nurita bilang begitu. Ya, itu. Selama ini kita lakukan adalah meminta tolong dulu. Ya kan, sampai nangis-nangis gitu kan, sholat tahajud, ayo siapa lagi nih kan, tapi imannya, ya seperti yang bilang tadi. Percaya dulu, ya awalnya, oke, selama ini sudah bersalah, apa yang kita akan kurang pas, kurang tepat, koreksi. Bagaimana koreksinya? Ya, alhamdulillah tadi yang bertanya kan, minta ampun kepada Allah, berjanji nggak akan mengulangi lagi, sholat tobat. Nah, udah, setelah itu perbaiki. Oh, saya harus yakin ayat Al-Quran. Walaupun kadang-kadang logika, oh saya harus yakin walaupun usaha saya kecil-kecilan, ini kejadian Bu, saya sering cerita juga ya. Orang ibu-ibu jual kredok, punya utang 900 juta. Jamaah di Bandung, 1 bulan lunas loh utangnya. Secara logika, mungkin nggak jualan gado-gado bisa bayar 900 juta. Berapa sih untungnya gitu kan? Mohon maaf, bukan bosan mengecilkan kan. Secara logika nggak mungkin. Apa yang terjadi? Dia praktek apa yang kami sampaikan di sini. Kalau Allah menolong selesai nggak? Selesai kan? Secara logika memang tidak, tapi secara keyakinan, ini dia. Oh,
Saya nggak peduli, pokoknya saya udah tahu kalau saya yakin Allah menolong pasti selesai. Dia tetap aja jualan. Nah, testimoni si ibu tadi kan saya juga kaget, Mbak. Tahun lalu ya, masalah bulan November atau Desember pada saat kajian di Bandung, tuh ibu-ibu ngotot minta, Pak Ustadz, nanti setelah Pak Ustadz isi kajian, saya mau testimoni. Ini ibu-ibu ini apa? Begitu nih, Pak Ustadz nanti saya testimoni ya. Ya, ternyata itu disampaikan. Pak Ustadz, saya punya utang 900 juta. Secara logika saya pedagang, saya hanya jualan keredok, jualan gado-gado ya. Kalau keredok kan yang di ini istilah di Bandung kan keredok. Kan nggak mungkin saya bayar, tapi saya praktekkan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Apa yang terjadi? 1 bulan utang saya lunas. Kok bisa? Nah, gitu kan? Allah itu kan bisa dari mana saja pertolongannya. Udah nggak usah diajarin lagi. Gitu loh. Tapi selama ibu masih pakai logika, jangan harap. Jangan harap. Jangan pertolongan. Kayak saya tanya sekarang. Ibu Siti boleh beriman. Al-Quran itu untuk orang yang berlogika, memakai logikanya, atau untuk orang yang beriman? Beriman. Orang yang beriman. Jadi ayat-ayat Al-Quran tidak akan berjalan, berfungsi kalau dia memakai logikanya, gitu loh. Bila lantas jangan percaya, oh kalau gitu kita nggak pakai logika dong. Jangan. Logika itu sebagai alat. Bagaimana kita membaca Al-Quran kalau nggak pakai akal kita kan? Tuh. Tetap ya namanya logika dipakai, tapi jangan di depan. Itu belakang, sebagai alat saja, sebagai sarana. Iman kita yang di depan. Ini kan terbalik. Kegiatan kita sehari-hari, begitu ada masalah mau cari solusi. Solusi apa? Solusi supaya keluar dari permasalahan secepatnya. Betul gitu kan? Mencari solusi bagaimana supaya utangnya cepat lunas, mencari solusi bagaimana supaya cepat sembuh, mencari solusi bagaimana supaya anaknya nggak nakal lagi, misalkan gitu kan. Solusi ini bagaimana selama ini lakukan? Dengan pakai logika, pakai akal. Kalau bisa silahkan. Tapi begitu sudah mentok, pilihannya satu lagi, ya udahlah, saya udah berusaha sana nggak bisa kok, saya pakai pertolongan Allah, berharap ada petunjuk Allah. Nah, pertanyaan saya, balik lagi ke tadi, apa nunggu mentok dulu, apa dari awal kita berharap ada petunjuk Allah? Allah itu berupa apa? Bukan berupa hanya mimpi ya. Petunjuk Allah itu tiba-tiba ada kawan yang datang, wah ibu lagi ada masalah keuangannya, iya mbak, ini utang nggak lunas-lunas. Loh, katanya ibu ada rumah yang mau dijual. Bener, tapi nawarin murah banget. Berapa sih? 900 juta. Ya udah deh, saya punya saudara lagi cari rumah tuh. Itu yang terjadi di jamaah saya di Bandung. Udah bertahun-tahun dia cari yang nama jual, yang mau beli nggak ada, nawar murah bener. Begitu dia praktekkan ilmu tadi, dia terima. Kemudian dia yakin, oh Allah pasti menolong. Yakin Allah pasti menolong. Dibayar orang 900 juta, persis nilai utangnya. Kan seperti itu. Saya praktekkan waktu itu kan. Waktu saya kena COVID, saya pernah kena COVID, Bu. Saya ada hadapi pilihan begini. Saya udah pernah cerita ke dokter Enda. Bu dokter, ini maha baiknya Allah dan juga atas pertolongan tetangga, sahabat, segala macam. Oh, banyak banget, Bu. Hampir satu meja ini penuh. Ada obat, ada herba, ada vitamin. Saya kan bingung. Ini gimana caranya nih, gitu kan? Terus saya bilang, ya Allah, tolong ya Allah, gimana ya Allah? Apa yang saya lakukan ya Allah? Tiba-tiba tercetus nih. Saya harus telepon dokter Endah kan. Coba, dokter Endah bilang seperti apa? Nggak apa-apa Pak Teddy. Asalkan minumnya sejam sekali. Kan gitu Bu dokter ya. Selingin. Antara vitamin dengan herbal gitu kan. Dengan obat dokter. Coba, misalkan saya berandai. Saya telepon ke salah satu dokter yang lain. Bisa saja dokter yang lain bilang kan, udah Pak, herbal nggak usah. Bapak cukup minum obat dari dokter aja. Bisa seperti itu kan? Maha baiknya Allah, saya beri petunjuk. Udah, demikian banyak relasi yang saya punya. Ada beberapa dokter yang saya punya bisa hubungi juga. Bahkan puskesmas pun saya dihubungi 24 jam dokternya. Endilah, saya kok kontak dokter Endah. Nggak apa-apa Pak Ustadz, selingin aja sejam sekali katanya. Itulah salah petunjuk. Alhamdulillah apa? Baru 5 hari, saya udah merasa badan saya udah kembali baik. Hari yang ke-7 udah normal. Berikutnya udah bebas dari COVID. Itu dia petunjuknya. Itu ya. Nah,
Kenapa? Yakin aja lah. Yakinan ini awal segalanya. Jadi jangan pakai logika lagi. Kalau pakai logika kan gini, mikir kan. Nah, dari pilihan tadi, ada dua banyak nih. Opsi pertama saya akan mikir, dokter mana yang saya mau hubungin ya? Dokter A, dokter B, apa dokter C ya? Ah, dokter A aja deh. Nah, bisa gitu kan? Tapi saya balik. Oh, saya harus bersama Allah dulu nih. Ya Allah, tolong ya Allah. Dokter mana yang saya harus hubungi ya Allah? Dokter Ea katanya gitu kan. Tiba-tiba kebersihin. Saya tanya Bu Dokter. Oh, nggak apa-apa herbalnya sejam kemudian obat dokter, sejam kemudian vitamin. Udah saya runut aja itu. Gitu loh. Ya. Oke. Bu Nurita angkat tangan itu, Bu. Silakan. Silakan Bu Nurita. Kepencet atau mau bertanya di unmute, Bu? Silakan. Oh, tertekan mungkin ya. Baik. Sekarang nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Jam berapa sekarang, Bu? 2:30 ya? Oh, nggak bisa buka katanya tuh. Mungkin bisa dibantu Ya. ini. Siapa yang mau tanya? Ibu Nurita, Bu. Nggak bisa dia unmute katanya. Oh, sebentar. Bu Nurita. Ya, silakan Bu Nurita. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini Ya, pembahasan luar biasa hari ini. Karena kalau dipakai oleh kita para praktisi, ya itu tepat sekali nih Pak Ustadz. Karena gini, kalau saya itu sering mengatakannya seperti ini. Kalau berpikir itu kayak anak kecil aja, gitu kan? Ada nggak anak kecil kalau berpikir minta sama Allah itu dia pakai mikir? Dikasih nggak ya sama Allah? Kan nggak ada ya, nggak ada ya ternyata. Nah akhirnya saya kasih logika gitu kan, banyak orang seringkali memakai akal mereka gini, Bu, semua itu kan perlu proses. Dan saya ya Allah ternyata kalau menunggu yang tadi Ustadz katakan, kalau menunggu proses itu kan nggak tentu umur kita ya Pak Ustadz ya. Nah itu yang akhirnya alhamdulillah dari IFT ini saya dapatkan itu semua Pak Ustadz. Bagaimana belajar cara yakin isi Al-Quran gitu kan. Ternyata begitu kita praktekkan di keseharian kita terbukti sekali. Nah itu yang harus kita latih mungkin ya Pak Ustadz ya. Jadi ada satu klien saya, dia berzikir 9.000 kali itu seperti orang lari Pak Ustadz, maksudnya keringetan lah segalanya. Terus dia maknai kata-kata saya, kalau berbuat sesuatu itu kayak anak kecil aja. Ada nggak anak kecil semakin capek main semakin lelah dia? Nggak ada. Anak kecil itu semakin capek semakin bahagia gitu kan. Akhirnya begitu dia lakukan itu, dia lihat di alat zikirnya itu dia sudah lakukan 15.000 kali Pak Ustadz. Saya sampai kaget juga, itu pengalaman keren itu, saya bilang itu luar biasa sekali. Jadi akhirnya yang saya ingin Pak Ustadz menyampaikan kepada kami tips untuk tidak mengatakan bahwa semua itu proses gitu kan. Nah itu karena proses itu yang membuat kita memakai ini kita gitu kan, akal kita udahlah Bu pokoknya gimana pun juga proses gitu. Supaya kita mantap nih Pak Ustadz, bagaimana supaya kita tidak mengatakan bahwa itu semua proses, jadi kita supaya keyakinannya lebih mantap Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sederhana Bu. Kalau Ibu atau Bapak ingin sembuh harus apa? Nekat. Selesai kan? Orang nekat mikir nggak Bu? Ya. Enggak kan? Itu dia. Nekat saja bahwa Allah pasti menolong. Dah. Selesai? Terjawab kan? Ya. Ya, kan? Itu Bu. Mikir nekat aja gitu ya. Nekat kepada Allah salah enggak? Coba, selama ini mungkin Ibu pernah satu saat ya, selama perjalanan hidup pasti pernah nekat kan? Udahlah jalan-jalan. Berhasil kan? Betul. Selama itu jalan Allah. Itu dia Bu. Betul. Simpel ya. Iya, simpel.
Udah. Seperti yang doa itu ya Pak Ustadz, doa la haula wala quwata illa billah. Nah. Sebegitu saya pahami doa itu, Masya Allah, kenapa kita ragu gitu ya? Padahal kan sekehendak Allah, biarin aja Allah gitu kan yang punya hak gitu ya. Jadi kita nggak usah ikut pikir susah gitu ya Pak Ustadz ya. Secara umum kita kan sering la haula wala quwata, ya Allah hamba serahkan permasalahan ini, hamba gak punya daya upaya, tapi masa masih merasa pusing, masih galau, itu udah berserah diri atau belum? Berarti kan la haulanya hanya lip service aja ya. Iya betul. Makanya banyak yang belum selesai ya Pak Ustadz. Itu dia. Ayatnya sih udah bener, ayat tuh pas bener, gak mungkin. Prakteknya, kalau barang siapa yang berserah diri maka bergantung pada buhul hal yang kuat, bergantung pada Allah. Selesai dong masalah, ya kan? Terus kita mikir, udah la haula, kok nggak beres-beres juga? Ya itu la haulanya, la haula di mulut aja, lip service lah katanya. Lip service cuma ngomong doang gitu kan? Iya betul Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Luar biasa. Ya, yang namanya haula, semua masalah diserahkan kepada Allah. Seperti contoh, kalau ini barang yang berat, kemudian saya serahkan ke Bu Dokter Enda, saya masih berat nggak? Masih merasa nggak barang itu berat? Enggak. Saya ulang, ini barang berat banget, taruhlah 20 kilo kan. Pas kebetulan tangan saya lagi sakit, nggak kuat kan. Saya serahin, udah Bu Dokter, saya serahin ke Bu Dokter lah. Saya serahin, saya masih merasa berat nggak? Enggak. Kenapa? Karena udah diserahkan. Nah itu kita sering la haula wala quwata illa billah, pakai acara nangis lagi habis itu ya. Habis itu pusing. Aneh enggak? Masih pusing mikirin, kok nggak selesai-selesai ya gitu. Betul. Saya ada usul begini Pak Ustadz, kalau kepada klien saya, pada saat membaca la haula wala quwata illa billah, cepat-cepat tidur. Jadi nggak sempat mikir. Saya suruh cepat. Ternyata saya pernah Pak Ustadz, saya ada satu cerita nih Pak Ustadz. Kata suami saya, nanti di Bandung itu tidak bisa naik gokar di dalam stasiun, kamu harus keluar, kata suami saya begitu kan. Ternyata saya mau ke satu undangan, ternyata saya nggak mau repot Pak Ustadz, saya hanya gini, la haula wala quwata illa billah, ya Allah terjadi yang terbaik atas diri saya sekehendak Allah. Saya tertidur Pak Ustadz, saya tidur aja, saya bawa tidur. Begitu bangun, di depan kursi saya itu dia buka undangan yang sama dengan saya Pak Ustadz. Akhirnya punya cerita, mereka besan kita Pak Ustadz. Jadi mereka tantenya pihak perempuan, saya tante pihak laki. Akhirnya jangan naik gokar, ayo naik jemputan kita. Masya Allah. Jadi tipsnya gitu aja tuh. Abis la haula wala quwata illa billah, buru-buru tidur. Cuman kan nggak setiap saat bisa tidur gitu, la haula lagi nyetir gitu, la haula gua nyetir. Habis manusia kondisi tertentu betul. Itu salah satu cara untuk supaya betul-betul la haulanya bukan la haulanya tidak. Intinya adalah benar-benar serahkannya, udah yakin aja gitu loh. Jangan diproses lagi. Oke, saya tanya ke Ibu sekarang. Oke, secara umum ujian atau permasalahan kita tuh masuk dalam logika atau di luar logika secara umum? Kalau secara umum ya, banyak manusia menganggap bahwa tidak masuk logika. Itu dia, kok masuk logika ya gampang lah selesainya Bu. 2 tambah 2 sama dengan 4, selesai masalahnya. Betul. Nah ujian itu kenapa dibuat Allah? Supaya kan memang di luar logika. Kenapa di luar logika? Saya tanya, saya lanjut. Tujuan Allah memberikan ujian itu apa? Meningkatkan derajat keimanan kan? Derajat, ya. Berarti yang namanya ujian itu pasti di luar logika. Kalau masih dalam logika, ya nggak meningkat lah derajat keimanannya. Logikanya aja dipakai terus menerus. Justru ujian itu supaya mengasah, meningkatkan kualitas derajat keimanan kita. Betul. Nah, gitu Bu. Siap-siap Pak Ustadz, luar biasa. Gitu kan? Oke, gimana latihannya? Yo, ini latihan yang paling gampang. Latihan paling gampang. Bagaimana latihannya? Kita logika dengan iman, supaya iman kita lebih mendominan, artinya sebagai di depan ya, sebagai komandonya lah gitu. Misalkan apa ya? Ibu lagi jalan. Oke. Kemudian kita tahu nih di depan ini ada orang yang sangat butuh. Uang di dompet tinggal satu-satunya 100.000. ATM nggak bawa, handphone nggak bawa. Yang Ibu lakukan apa selama ini?
Nggak jadi dikasih kan? Buka, kok ATM nggak bawa? Aduh, handphone juga ketinggalan. Secara logika, ibu kasih nggak orang yang tadi? Ibu tahu, butuh banget tuh. Entah mungkin kita tahu lah kondisinya. Secara logika dikasih nggak? Enggak. Secara logika, enggak kan? Ini latihannya. Pada saat ketemu kondisi seperti itu, kasih. Ibu yakin nggak bisa sampai rumah? Ayo. Masih nak mikir kan? Itu lagi, satu lagi mikir sampai nggak sampai rumah itu. Kenapa? Allah kan jelas. Siapa yang bersedekah akan dilipat, gandakan kan, ayat Al-Quran gitu kan, diganti berlipat. Jangankan sampai rumah gitu loh. Hanya sekedar sampai rumah mah, itu kecil buat Allah, dilipat gandakan nilai sedekahnya. Ini satu lagi, kita berpikir lagi, ini kalau dikasih, ntar pulangnya pakai apa ya? Nah, di kondisi yang seperti itu, ayo berlatih. Berlatih keyakinan. Secara logika memang sebetulnya, saya yakin. Semakin sering berlatih itu, nah, supaya nanti kenapa? Rohani kita, atau tindakan kita sudah didasari oleh tingkat keimanan. Begitu iman yang mendominasi, apa bonusnya? Mendapat petunjuk. Itu dia. Kelas. Oke. Kelas, Ustaz. Tadi Bu Rina chatnya panjang banget. Silahkan Bu Rina nyampaikan. Panjang banget ya. Oh, itu maaf. Ya, silakan Ibu Rina, apa sih? Silakan Bu. Di unmute Bu, dihapus mic-nya, disilang, tanda unmute Bu. Coba dibantu unmute. Ibu Rina, silakan Bu Rina, di unmute mic-nya. Oke, sudah ya. Ini apa namanya, yakin yang tadi Ustadz bilang. Memang kemarin itu ada pengalaman, kebetulan teman saya kan wapri ya. Dia tanya sama saya, Bu, udah gajian ya, katanya gitu kan. Terus saya balas pakai emosi nangis gitu lah ya. Terus begitu saya bilang gini, saya lanjut nih jawab WA-nya. Yakin saat itu saya yakinnya pertolongan Allah. Terus saya jawab aja gini, insya Allah besok Minggu, amin ya robbal alamin. Nggak taunya bener hari Minggu sore Ustadz. Pas saya lihat di handphone ada note gitu kan, notifikasi message. Oh masuk toh, loh beneran toh, udah cair. Nah. Minggu emang siapa yang masuk keuangan gitu kan? Ya udah, begitu hari Senin saya tanya sama kepala saya di sini. Itu minggu-minggu emangnya orang keuangan masuk? Emang kenapa? Alhamdulillah udah cair. Iya katanya. Jam berapa? Aduh nggak tahu, nggak ngelihat soalnya waktu zuhur itu belum ada. Saya bilang gitu kan. Emang kebetulan saya ditelepon, katanya kepala cabang saya itu ditelepon sama bos, disuruh ke sana. Ternyata memang hari Minggu itu katanya bos ada di kantor, jadi mungkin beliau sendiri yang kirim. Ya udah, saya hanya waktu itu yakinnya kepada Allah bahwa Minggu pasti cair. Nah, itu kan. Benar. Nah, hal-hal yang seperti itu menjadi pelajaran kita untuk permasalahan-permasalahan yang lain gitu loh. Ini kan kayak spontanitas, sekarang kan kebetulan gitu kan, nggak ada istilah kebetulan. Pada saat kita memang yakin, itulah Allah kan melihat hanya keyakinannya kan. Yakin nggak sini hambaku dikasih permasalahan seperti ini, apa yang dilakukan? Dia meningkat keimanannya atau malah turun? Itu. Iya. Kok nggak ada yang nanya ya, gimana supaya iman tuh nggak turun, nggak naik? Naik sih nggak apa? Kok iman saya naik turun, bagaimana supaya nggak turun? Nggak ada yang nanya, berarti udah tahu dong. Berarti udah tahu semua ya jawabannya. Ya, gini ayo kumpul sama Ustadz, sama Dokter Enda dan teman-teman tuh meningkat. Tapi nanti kalau udah keluar dari Zoom, itu
Nah, gimana Itu masalahnya. Selama ini ibu bapak nganggap saya dan dokter Enda itu obat. Begitu pusing, minum obat lagi. Ya kan? Begitu sakit, minum obat. Mendingan bikin imunnya, Bu. Supaya ibu tuh imun. Walaupun nggak ada dokter Enda, nggak ada Pak Teddy, ibu bisa menghandle masalah ini gitu loh. Jangan pusing ke pengajian. Oh, udah senang berjalan, lupa lagi. Ya kan? Ayo, apa udah sini? Berarti kok nggak ada yang nanya ya gimana caranya supaya iman nggak naik turun gitu? Naik nggak oke lah naik ya. Karena iman Ya, bagaimana cara supaya iman nggak turun? Nggak ada Itu pertanyaan tuh. tantangannya iman naik turun. Masih naik turun. Gimana caranya, Ustaz? Nah, oke. Iman kita turun tuh pada saat kondisi apa biasanya? Yuk. Pada saat apa kondisi iman drop, turun, gelisah, bahkan Iman turun. iya, kenapa iman turun? Kenapa? Kalau pada saat kondisi apa? Pada saat kondisi bahagia, senang, keinginan kita terlaksana, atau pada saat kejadian yang ada, kondisi yang ada berbeda dengan keinginan kita? Ayo. Ada macam-macam sih, tapi biasanya kita suka lupa kalau kita lagi senang tuh. Kondisi susah. Susah itu berarti kan beda ya dengan keinginan kita kan? Betul kan? Iman kita turun pada saat kejadian yang ada, kondisi saat ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Contoh, udah berobat sana sini nggak sembuh-sembuh juga. Udah berusaha pontang-panting di sana sini cari uang nggak lunas-lunas juga utangnya. Udah coba nasihatin tuh anak segala macam nggak mau sholat subuh juga, susah banget bangun sholat subuhnya misalkan. Artinya apa? Kan berbeda ya dengan keinginan kita. Betul nggak? Manusia menjadi kecewa, pusing pada saat yang terjadi saat ini berbeda dengan keinginannya. Tidak sesuai dengan keinginan saya. Setuju? Oke, sekarang bagaimana caranya supaya iman gak turun? Ya dibalik saja. Begini, pada saat keinginan kita tidak terjadi, keinginan kita tidak terlaksana, yang terjadi, yang terlaksana adalah keinginan siapa? Keinginan Allah. Ternyata Allah menginginkan saya belum sembuh juga. Keinginan Allah itu sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Baik atau sangat baik? Sangat baik. Walaupun kadang kita belum tahu baiknya di mana kan? Kok sakit nggak sembuh-sembuh, kok baik gitu. Kita yakin aja, oh yang terjadi ini adalah keinginan Allah. Keinginan Allah itu pasti sempurna dan maksudnya pasti baik dan sangat baik. Nah, kalau sudah sempurna dan baik, sangat baik, yang wajar pada saat kejadian tadi, saya bilang kita mengeluh atau saya bilang alhamdulillah terima kasih ya Allah. Mana yang benar? Ayo. Alhamdulillah kejadian ini sakit saya nggak sembuh-sembuh, utang saya nggak lunas, masih pasti atas izin-Mu ya Allah. Izin-Mu pasti baik dan sempurna dan pasti Engkau nggak akan menzalimi hamba ya Allah. Alhamdulillah. Kok ucapan seperti itu kita ucapkan, iman kita makin meningkat atau turun pada saat masalah? Meningkat. Itu dia. Menggeser pola pikir yang tadinya kita keinginan kita terlaksana, tapi kita tahu yang sekarang tidak sesuai. Kita tahu ini adalah keinginan Allah yang sempurna dan maksudnya sangat baik. Dan yang wajar adalah kita harus terima, ya Allah saya terima ya Allah, alhamdulillah ini pasti maksud-Mu baik. Itu caranya. Untuk semua permasalahan yang ada. Tapi kok diawali dengan menggerutu, tidak menerima, tidak yakin, udah panjang tuh ceritanya. Itu yang menyebabkan iman tuh turun. Mana sih nggak selesai juga masalahnya itu kan? Kalau kondisi senang sih betul. Ada kalanya orang terlena, diberi kesenangan. Tapi itu sangat mudah untuk ininya kan? Recovernya sangat mudah diingatkannya. Tapi pada kondisi yang sangat bertolak belakang loh dengan keinginan ini yang bikin ini. Udah sholat, udah minta tahajud, udah doa segala macam, kok nggak selesai-selesai juga masalahnya. Kan gitu selama ini. Kenapa? Karena kita memaksakan kehendak kita. Padahal ada kondisi satu lagi. Kalau keinginan kita tidak terlaksana, berarti keinginan Allah yang terlaksana. Dan yakin saja bahwa itu baik dan sempurna. Saya terima ya Allah, alhamdulillah. Itu caranya supaya iman tidak turun. Ya, ada yang ingin bertanya?
5 menit lagi ya Ustadz. 5 menit lagi, betul. 251. Silakan. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya lagi. Jelas ya masalah iman ya. Jadi menggeser pola pikir ya. Yang namanya iman perlu proses enggak? Satu, iman tidak perlu proses. Saat ini saya harus yakin. Yang kedua, menggeser yang selama ini kita didominasi oleh logika beser dengan keyakinan. Apa yang di Al-Quran itu pasti benar walaupun saya belum bisa membuktikannya. Itu dia. Oke, ada yang bertanya mengenai iman? Ingat loh, ini tolak awal apapun kegiatan ibu, ibadah selama kehidupan dari kita kecil sampai nanti kita wafat, iman ini yang diawali. Awalnya itu adalah iman, keyakinan. Oke. Ini di chat ada yang nanya Ustadz. Nanti habis itu Pak Oti ya, Bu Mila, bagaimana ciri-ciri orang yang imannya sudah kuat? Oke, saya rasa Bu Dokter bisa jawab tadi. Ciri-ciri orang yang beriman apa Bu? Tadi kita buka ayatnya. Tidak ada rasa takut dan bersedih hati. Ya, Bu Rina ngangguk. Balik lagi ke ayat tadi kan. Itulah ciri-cirinya. Yaitu apa? Tidak ada rasa takut dan bersedih hati lagi. Oke, saya ulang ayatnya. Apa-apa. Ini dia. Apa ciri orang yang sudah kuat? Ini dia. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak bersedih hati. Tidak ada rasa takut dan bersedih hati. Siapa wali Allah? Wali Allah yaitu orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Ini ciri-cirinya iman sudah kuat. Terjawab? Kalau masih sering-sering, kadang-kadang sedih, kadang-kadang enggak gitu kan. Kadang-kadang khawatir, kadang-kadang tidak, berarti imannya masih harus kita perbaiki. Ini tolak ukur ini. Saat ibu bapak semakin tenang menghadapi permasalahan hidup ini, makin sedikit rasa takutnya, makin jarang bersedih hati, disitulah ciri-ciri imannya sudah semakin menguat. Ya. Terjawab ya? Kalau belum puas silakan unmute. Pak Oti tadi mau nanya. Ya, silakan. Reset. Silakan Pak Oti. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oti. Bu Enda, terima kasih kesempatannya. Mohon maaf, kameranya kurang bagus sinyalnya. Ustadz, dari tadi saya mendengarkan memang intinya ada iman. Nah, kalau masalah imun kan yang bisa mengganggu keimanan orang kan, untuk menyembuhkan imun, meningkatkan imun itu dan iman. Iya. Tapi mohon maaf ini, kalau videonya ada satu lagi. Gimana Pak? Imin gitu Ustadz ya. Iman, imun sama imin gitu. Ini yang ketiga ini yang barangkali perlu ada keseimbangan gitu, karena sering mengganggu juga. Gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu tidak terlepas lah dari dasar itu. Gitu. Itu merupakan kebutuhan dasar juga. Sehingga bagaimana menyeimbangkan ketiga itu gitu, yang memang harus diperkuat dengan imannya itu lah. Betul. Mohon ada dasarnya kemudian memperkuatnya begitu. Ustaz. Boleh. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Oti. Kalau saya tidak salah tangkap, yang maksud imin di sini adalah nafsu, betul Pak? Betul. Nah, sekarang syarat untuk masuk surga itu kan nafsu yang dirahmati, kan pernah dengar Pak, nafsu yang mutmainah? Iya. Ya, betul. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kan gitu ya? Iya. Masuklah ke surgaku, kan gitu. Nah, sekarang nafsu ini diberikan Allah kayak gini. Kalau godaannya itu dari iblis setan itu kan, iblis itu bisa jadi setan, jin, setan itu bisa berupa dari manusia dan jin kan Pak ya? Betul. Kalau kita ikhlas melakukan segala sesuatu hanya karena Allah kan selesai ya, nggak ada gangguan. Problemnya adalah satu ini nih, nafsu.
Nah, nafsu itu ada 5-7 tingkatan. Ini panjang Pak. Nanti saya coba bawa ke kajian ini. Mulai awalah sampai kemudian mutmainah dan terus sampai ke tingkatan yang berikutnya. Minimal kita itu sudah harus masuk ke nafsu yang dirahmati atau nafsu yang mutmainah, jiwa yang tenang kalau ingin syarat masuk surga. Kalau sama masih gelisah, jiwanya masih belum tenang, di laundry dulu kan Pak, masuk neraka dulu kan? Nah, betul. Bagaimana caranya? Nah, tolak ukurnya pertama adalah diawali dengan iman. Kemudian praktekkan apa yang sudah pernah kami sampaikan. Ada metode sabar, bagaimana ikhlas, bagaimana sholat khusyuk, tawakal, kemudian bersyukur dan berprasangka baik. Nah, inilah tahapan-tahapan kenapa disebut ilmu kehidupan, karena ini untuk membersihkan akhlak kita, Pak, untuk memperbaiki akhlak kita. Kenapa disebut untuk memperbaiki akhlak? Supaya targetnya adalah supaya bisa mengendalikan nafsu tadi, Pak. Iman boleh, imannya nggak kuat. Bapak bilang tadi kan bercandaannya kan gitu kan. Betul itu. Nah, kendalinya adalah seperti apa? Semua kunciannya ada. Pada saat, apa contoh ya, yang paling gampang, yang sering saya sebut. Oh, udah jalan anteng-anteng, di tol ya, sedang kecepatannya di tengah lagi, ditabrak dari belakang, jeder. Secara umum, si Imin bilangnya apa? Turun, hajar. Gitu kan. Tapi kita tahu, oh ini Allah ngasih kejadian ini sarana saya untuk bersabar. Oh, saya jadikan bersabar. Oh, saya harus nerima dulu. Ini atas izin-Mu ya Allah, pasti maksud-Mu baik ya Allah. Itu langkah begitu. Dengan langkah seperti tadi, praktek ilmu sabarnya, jadi terlatih nggak Pak? Si Imin tadi jadi terkontrol nggak? Mungkin sinyalnya rusak ya. Kan itu Pak kuncinya. Selama ini yang kita kedepankan apa? Hawa nafsu kita Pak. Jadi tenang dulu sejenak, gitu kan. Biasakan, jadi gini, refleks itu yang ikhtiar yang refleks, itu yang selama ini mengganggu aktivitas kita dan memang agak berpengaruh ke hawa nafsu atau imin istilah dari Pak Oti tadi. Spontanitas dihawali dengan marah, kemudian kita respon. Kita berikhtiar, kita bereaksi, ini problemnya. Tenang dulu, terima dulu, ya Allah, ini pasti sudah, maksud-Mu pasti baik ya Allah. Itu Pak, langkahnya seperti itu. Ya, jelas? Sudah Oke, jam, Ustaz. jam 3 lewat. Ya. Jam 3. Oke, Ibu ya, Pak Poti, karena waktunya juga. Jadi, itu tadi, praktekkan ilmu-ilmu yang sudah kami sampaikan tadi, ilmu kehidupan, bersabar, ikhlas, tawakal, bersyukur, dan sholat khusyuknya. Ya. Gitu loh Bu Endah. Baik, karena sudah waktu juga, silakan ditutup Ustaz. Oke, sudah cukup ya? Ya. Dengan diwakili oleh Bu Dr. Endah, sekiranya tadi yang saya sampaikan ada yang menyinggung, saya dimaafkan Bu. Ya, kami maafkan Ustaz, sama-sama mohon maaf juga. Terima kasih, saya maafkan juga sekiranya ada yang salah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu adalah dari kemampuan saya, dari ketidakmampuan saya, dan saya juga mohon diampuni oleh Allah. Mari sebagai penutup kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair Ustaz Teddy atas tausiahnya pada hari ini Iman. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi tausiah dari Ustaz Teddy. Semoga menambah ilmu kita, menambah iman Islam kita, menambah ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Sekali lagi terima kasih Ustaz Teddy. Barakallah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Insya Allah kita bisa ketemu minggu depan di hari Rabu dan jam yang sama.
Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.